Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa di pertemuan selanjutnya, dan materi kita kali ini akan berjudul fungsi. Ya, kita akan bahas apa itu fungsi. Fungsi adalah memasangkan setiap anggota pada himpunan A, yaitu X, ke himpunan B, yaitu fx. Ini didefinisikan sebagai fungsi f, ya, yang mana setiap x memiliki tepat satu pasangan, yaitu fx di B, dan setiap anggota pasangan itu akan didefinisikan sebagai himpunan C nantinya, yaitu yang akan disebut dengan himpunan C yang akan disebut dengan daerah hasil. Jadi di sini himpunan A akan disebut domain, ya, daerah asal. Himpunan B disebut kodomain, daerah kawan, dan wilayah yang dituju oleh X, wilayah yang dituju dari X ke fx ini artinya di dalamnya B, tapi hanya wilayah yang terpilihnya saja, itu adalah range atau daerah hasil. Kita langsung ke contoh soal saja. Contoh pertama, diketahui himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh fx sama dengan 2x dikurang 1. Pertanyaannya, gambarlah fungsi f dengan diagram panah. Yang B, gambarlah grafik fungsi f. Oke, sebelum menggambar, pertama kita hitung dulu pemetaannya dari fungsi fx, ya. Dari fungsi di atas kita bisa lihat bahwa fx itu sama dengan 2x dikurang 1 untuk memetakan x ke fx. Nah, karena daerah asalnya adalah A, ya, daerah asalnya adalah A, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi setiap x nya kita gantikan dengan angka 1, 2, 3, dan 4, ya. Apabila f1, berarti x nya kita gantikan dengan 1, yang awalnya 2x menjadi 2 dikali 1. Karena 2x dikurang 1 artinya 2x dikurang f1 artinya 2 dikali 1 dikurang 1, sesuai dengan definisi fx, 2x kurang 1. Tinggal kita hitung 2 kali 1 hasilnya 2, dikurang 1 hasilnya 1. Maka x, apabila x nya 1, akan dipetakan ke hasil 1. Jadi di sini kita tulis 1, 1. Dan kemudian untuk f2 juga sama, langkahnya seperti itu. 2 kali 2 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi angka 2 pada himpunan A dipasangkan angka 3 pada himpunan B. Ya, untuk f3 berarti 2 dikali 3 dikurang 1, 2 kali 3 hasilnya 6, dikurang 1 hasilnya 5. Berarti angka 3 dipasangkan dengan 5. Dan f4, 2 dikali 4 dikurang 1, 2 kali 4 8, dikurang 1 hasilnya 7. Artinya angka 4 dipasangkan dengan angka 7. Nah, setelah itu kita akan gambar diagram panahnya sesuai dengan permintaan soal. Kita bikin diagram panah yang seperti gambar di samping ini. Diagram panahnya, ya, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi, angka 1 dipasangkan dengan 1, berarti angka 1 pasangkan dengan angka 1. Angka 1 di A pasangkan dengan angka 1 di B. Kemudian angka 2 di A dipasangkan dengan angka 3 di B. Angka 3 di A dipasangkan ke 5, dan angka 4 pasangkan ke 7. Inilah diagram panah dari fungsi fx. Nah, kemudian domainnya adalah himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kodomainnya, daerah kawannya adalah himpunan B. Keseluruhannya ini himpunan B, yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan range-nya adalah hasil yang dituju oleh A, yaitu angka 1, 3, 5, dan 7. Itu adalah daerah hasilnya yang disebut range.
Oke, kemudian kita ke pertanyaan yang kedua, grafik fungsi koordinat Kartesius. Ya, sama seperti grafik yang pernah kita pelajari, bentuknya seperti ini. Yang mendatar adalah sumbu X dan yang tegak adalah sumbu Y. Ya. Dari hasil perhitungan yang di sebelah tadi kita sudah lihat, oh angka 1 dipasangkan dengan 1. Berarti di sumbu X kita tandai angka 1, kemudian kita pasangkan ke atas seperti ini, dan di sumbu Y nya dipasangkan dengan angka 1. Nah, ini koordinatnya adalah 1, 1. Ya, kemudian titik kedua, angka 2 kita pasangkan dengan angka 3 seperti ini. Nah, yang ini titik di tengah ini adalah titik koordinat 2, 3. Dan selanjutnya titik ketiga juga sama, kita pasangkan dengan angka 5 ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah titik koordinat 3, 5. Dan yang terakhir angka 4 pasangkan dengan angka 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di sini dia. Nah, ini adalah koordinat 4, 7. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui himpunan pasangan berurutannya adalah 1, 1, 2, 3, 3, 5 dan 4, 7. Ini adalah contoh pertama. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Jika fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 4x dikurang 10, maka nilai f3 adalah titik. Kita jawab. Ya, pertama kita dari soal sudah tahu dari soal definisinya adalah fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 4x dikurang 10. Kita tulis ulang dulu seperti ini. Dan kemudian di kalimat selanjutnya di sini ada f3. Nah, yang artinya nilai x berubah menjadi 3. Yang awalnya fx menjadi f3, berarti nilai x menjadi 3. Di sini kita bisa tahu x-nya adalah 3. Kita gantikan 3 semua x yang ada di definisi awal. Jadi f3 sama dengan 5 dikali 3 kuadrat, karena di sini x kuadrat ditambah 4 dikali 3 dikurang 10. Ya, kita kuadratkan dulu. 3 kuadrat hasilnya 9, jadinya 5 kali 9 ditambah 4 kali 3 tadi hasilnya 12. Ya, kemudian 5 kali 9 hasilnya 45. 45 ditambah 12 dikurang 10 hasilnya adalah 47. Jadi nilai F3 adalah 47. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini bentuknya kebalikan dari yang kedua. Diketahui fx sama dengan 3x dikurang 14. Maka nilai x yang memenuhi apabila fx sama dengan 19 adalah titik. Cara menjawabnya, kembali ke definisi awal di soal. Kita sudah tahu definisinya adalah fx sama dengan 3x dikurang 14. Nah, karena yang kita ketahui adalah fx sama dengan 19, jadi nilai fx-nya kita gantikan dengan 19. Sedangkan 3x dikurang 14 tetap. Nah, jadi 19 sama dengan 3x dikurang 14. Kemudian, yang ada variabelnya pada bentuk ini hanya ada 3x. 3x kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya negatif 3x. Negatif 14 tetap. 19 pindah ke kanan jadi negatif 19. Nah, jadi negatif 3x sama dengan negatif 14 dikurang 19 yang hasilnya negatif 33. Kemudian kedua ruas kita bagikan negatif 3 supaya menjadi x saja. Jadi karena di depan sini ada negatif 3x, kedua ruas kita bagikan negatif 3. Negatif 3x bagi negatif 3 hasilnya adalah x. Dan negatif 33 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 11. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 11. Ya, sekian materi pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.